Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas analisa artikel penelitian survei yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dimana disusun oleh saya sendiri yaitu Akpas Ibrahim dengan NIM 991282200006 yang dimana dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Wadani Rahayu MSI dan Dr. Rian Arthur MPD. Nah, pada kali ini di halaman pertama bisa kita lihat bahwasanya menurut Creswell, jadi penelitian survei ini adalah penelitian yang dimana secara kuantitatif dan numerik menggambarkan kecenderungan sikap atau pendapat dari satu populasi dengan memeriksa sampel dari populasi tersebut. Dan penelitian survei ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan tentang pendapat orang tentang topik atau masalah tersebut. Dan ini dikutip dari bukunya Guy dan juga lain-lain. Oke, pada zaman modern ini banyak sekali penelitian yang menggunakan survei. Bagaimana metodenya? Oleh karena itu, beberapa artikel terkait akan saya jabarkan analisanya, yang dimana ditugaskan 10 artikel, yaitu yang pertama artikel yang berjudul tentang pengaruh persepsi pelaksanaan SCKI, kecerdasan emosional dan keinovatifan terhadap etika kerja pegawai. Nah, penelitian ini jadi menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak satu staf tingkat 3 Kota Palembang disurvei. Jumlah sampel yang diperoleh memenuhi syarat untuk menggunakan teknik analisis struktural regression modeling. Nah, yang dimana variabel dalam penelitiannya adalah persepsi pelaksanaan dari SCKI yaitu X1 dan X2-nya yaitu kecerdasan emosional, X3-nya keinovatifan dan Y-nya yaitu etika kerja pegawai. Nah, lalu artikel yang kedua ini berjudul tentang kontribusi status sosial, ekonomi, keluarga dan sikap kebangsaan terhadap persepsi belajar sejarah. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi status sosial, ekonomi, keluarga, dan sikap kebangsaan terhadap pembelajaran sejarah. Metode survei yang digunakan adalah metode survei dengan desain koresional dan menggunakan metode random sampling. Dan adapun tes dan kuesioner digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Lalu adapun variabel yang digunakan adalah yang pertama X1-nya yaitu status sosial ekonomi, X2-nya sikap kebangsaan, dan Y-nya itu prestasi belajar. Lalu yang ketiga, artikel yang berjudul The Effect of Parenting Style and Genetic Personality of Children Character Development. Nah, di artikel penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pola asuh dan sifat genetik terhadap perkembangan pribadi anak. Yang dimana penelitian ini adalah penelitian koresional dengan menggunakan teknik survei dan kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Dan instrumen penelitian ini merupakan modifikasi dari Parenting Style Questionnaire atau PSQ. Lalu adapun variabel yang digunakan yaitu variabel X1-nya yaitu pola asuh, variabel X2-nya gradient genetik, dan variabel Y-nya yaitu perkembangan karakter anak. Lalu artikel yang keempat berjudul The Impact of Headmaster Distributive Leadership Towards Professional Learning Communities, yang dimana metode ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode cross-sectional survey. Dan penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen kepemimpinan distributif dan instrumen praktis PLC. Nah, instrumen kepemimpinan distributif ini terjemahkan adaptasi dari kuesioner skala kesiapan pemimpin terdistribusi oleh Gordon. Dan adapun variabelnya yang digunakan yaitu variabel X-nya yaitu kepemimpinan distributif dan variabelnya itu pembelajaran profesional masyarakat. Lalu selanjutnya yang kelima ini artikel yang berjudul Knowledge and Attitudes about Research Ethics Among Social Researchers in Vietnam, a cross-sectional study. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap peneliti sosial tentang etika penelitian di Vietnam dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan metode cross-sectional, dengan menyebar kuesioner survei melalui convention sampling. Lalu adapun variabelnya ini yaitu X1-nya pengetahuan, X2 sikap, dan Y-nya itu variabel Y-nya itu etika sosial. Lalu selanjutnya
artikel yang keenam yaitu berjudul Emotional Exhaustion and Aggregational Commitment, Primary School Teachers Perspective. Nah, di sini pada penelitian ini peneliti mencoba untuk membenarkan, peneliti yang di sini itu mencoba untuk mengenalkan bagaimana kelelahan cara emosional berkorelasi dengan komitmen guru sekolah dasar di Merauke, Papua, Indonesia. Lalu penelitian ini pada hakikatnya merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik incidental sampling digunakan untuk memilih 243 guru SD di Merauke sebagai informan. Adapun variabel yang digunakan ini yaitu variabel X, yaitu kelelahan secara emosional. Lalu variabel ini komitmen guru. Lalu yang ketujuh ini adalah artikel berjudul Student Attitude Towards Natural Science, yang dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap siswa terhadap IPA di Muaro Jambi, Indonesia. Lalu sikap siswa yang disurvei ini ada 3 indikator. Yang pertama, sikap terhadap inquiry ilmiah, adopsi sikap ilmiah dan minat berkarir di bidang sains atau bidang IPA. Lalu penelitian ini merupakan penelitian penelitian ini adalah penelitian survei, dan instrumen penelitian ini adalah angket sikap dan formulir wawancara. Metode analisis data angket sikap menggunakan statistik deskriptif, dan analisis data wawancara menggunakan model Miles and Huberman. Lalu yang ke-8 ada artikel yang berjudul The Relationship Between Preschool Teachers, Self-Efficacy, Belief, and their Teaching Attitudes. Nah, penelitian ini menguji hubungan antara keyakinan efikasi guru preschool atau prasekolah terhadap sikap mengajar mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei koresional, yang dimana populasi target penelitian adalah guru prasekolah atau preschool yang bekerja di distrik Uçukçekmece di Provinsi Istanbul pada tahun ajaran 2017 sampai 2018. Nah, instrumen penilaian yang digunakan adalah formulir informasi pribadi, skala keyakinan efikasi diri guru prasekolah, dan skala sikap mengajar guru prasekolah. Lalu artikel ke-9 yaitu The Influence of Fikih Insight and Sites Literacy on Student Ability in Developing Quran-Based Science. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kemampuan fikih dan literasi sains terhadap kemampuan siswa fisika dalam mengembangkan pembelajaran IPA terpadu bahasa Al-Quran. Lalu melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei siswa pendidikan fisika yang melibatkan 150 siswa. Adapun variabel yang digunakan adalah kemampuan fikih yaitu X1, literasi sains X2, dan kemampuan siswa dalam mengembangkan pelajaran IPA terpadu basis Al-Quran yaitu variabel Y. Lalu artikel yang terakhir adalah judulnya The Influence of Mobile Phone Use on Student Academic Behavior in Higher Education. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan ponsel terhadap perilaku akademik di kalangan siswa dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Lalu dalam studi ini merupakan studi cross-sectional, penelitian deskriptif kuesioner dengan kuesioner survei ditemukan sesuai dengan untuk mengevaluasi korelasi antara kedua faktor ini menggunakan dan dengan menggunakan metode simple random sampling. Sampel dari 435 mahasiswa di perguruan tinggi telah dipilih untuk partisipasi dalam kuesioner survei ini. Nah, adapun variabelnya itu adalah variabel X-nya untuk penggunaan ponsel dan variabel Y-nya perilaku akademik. Nah, mungkin cukup sekian atas presentasi saya pada hari ini, dan berikut daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.